Daegu yang terletak di distrik Buk-daegu, kota terbesar ketiga di Korea Selatan, terlihat tidak berbeda dari daerah pemukiman lain di negeri ginseng. Tetangga yang sudah saling kenal selama beberapa dekade terlihat mengobrol santai di gang, sementara restoran dan kafe yang ramah dompet melayani mahasiswa yang belajar di Universitas Nasional Kyungpuk di dekatnya. Tetapi keadaan tidak begitu damai di salah satu gang sempit yang mengarah ke lokasi pembangunan sebuah masjid, yang tampaknya hampir terlantar dengan hanya kerangka logam yang berdiri. Sebuah tenda kuning kecil dipasang di sebelah properti, di mana penduduk lingkungan telah mengadakan protes setiap hari terhadap pembangunan tersebut. Kondisi yang tidak nyaman ini telah berlangsung sejak tahun 2020. Saat sekelompok mahasiswa Muslim dari Universitas Nasional Kyungpuk memutuskan untuk membangun sebuah masjid berlantai 2. Lokasi itu dulunya hanya sebuah rumah kecil yang dijadikan tempat ibadah sejak tahun 2014 oleh sekelompok mahasiswa Muslim yang bukan warga asli Korea. Kemudian rumah kecil tersebut dihancurkan untuk dijadikan masjid 2 lantai yang telah mendapat izin dari kantor distrik Buk pada September tahun 2020. Pembangunan segera memicu aksi protes dari warga sekitar. Para tetangga mengajukan keluhan ke kantor distrik tentang kebisingan dan debu yang berasal dari lokasi konstruksi, serta suara jamaah dan bau makanan asing mereka sebelum konstruksi dimulai. Pada Februari tahun 2021, otoritas distrik mengeluarkan perintah administratif untuk menghentikan pembangunan. Sejak saat itu, pembangunan telah ditunda tanpa batas waktu, sementara konflik semakin dalam. Hubungan antara warga sekitar dengan mahasiswa Muslim sebenarnya berjalan baik-baik saja, sampai keputusan mendadak mendirikan masjid di tengah-tengah pemukiman. Park Jong-suk, 60 tahun, yang tinggal tepat di sebelah lokasi pembangunan, mengatakan, dia tidak akan bisa tinggal di sana jika masjid dibangun. Ini bukan masalah agama, saya akan menentangnya bahkan jika itu adalah gereja, katedral, atau kuil. Tidak ada orang waras yang akan menyambut fasilitas umum, di mana orang-orang datang dan pergi setiap hari, dibangun tepat di sebelah rumah mereka hanya beberapa meter jauhnya. Ini pelanggaran privasi. Dia melanjutkan, selama 7 tahun terakhir sejak dia pindah, keluarganya harus tahan dengan suara keras setiap kali jamaah mengadakan pertemuan besar, terutama selama Ramadan. Sepertinya setiap Muslim di kota berkumpul setelah matahari terbenam dan makan bersama selama periode itu. Karena suara keras dan bau eksotis makanan mereka, kami tidak bisa tidur sama sekali, katanya. Tapi saya tidak membuat satu keluhan pun ke kantor distrik, bahkan ketika mereka mengadakan acara di malam hari. Saya tidak ingin mempersulit mahasiswa asing, yang telah datang jauh dari negara asal mereka. Kata Park, menjelaskan bahwa hubungannya dengan tetangga Muslimnya tidak begitu buruk sampai keputusan mendadak mereka untuk membangun masjid. Hal yang senada juga diutarakan Kim Jong-ae, seorang wanita berusia 40-an yang mengepalai kelompok warga yang menentang pembangunan masjid. Kami tidak menyangkal kebebasan beragama. Kami tidak mengatakan mereka harus meninggalkan lingkungan ini. Yang kami inginkan adalah mereka menemukan tempat yang lebih tepat untuk membangun masjid bukan di lokasi ini. Masjid setinggi 20 meter termasuk menara, bangunannya sendiri setinggi 8 meter yang akan dibangun di tengah pemukiman warga Korea yang padat di mana rumah-rumah saling berdempetan. Inilah juga yang menjadi salah satu keberatan warga. Ini tentunya menimbulkan masalah baru karena mayoritas warga sekitar adalah non-Muslim, yang juga tidak terbiasa dengan budaya dari para pendatang. Park dan Kim juga khawatir kaum Muslim mencoba membeli rumah di sekitar lokasi, yang mereka pandang sebagai langkah untuk memperluas wilayah mereka. Realtor menghubungi warga dan menanyakan apakah mereka bersedia menjual rumah mereka kepada Muslim. Sepertinya mereka mencoba menyelesaikan masalah dengan membeli rumah milik warga Korea. Ini tidak masuk akal, kata Kim. Muaz Razak, asal Pakistan, mahasiswa PhD yang belajar ilmu komputer di Universitas Kyungpuk, mengungkapkan kepada Korean Times, alasan mereka memilih tempat tersebut sebagai lokasi pembangunan masjid. Hanya 5 menit berjalan kaki dari kampus. Karena kita harus sholat 5 waktu dan juga harus melakukan penelitian di laboratorium. Masjid harus cukup dekat sehingga kita bisa berjalan, sholat, kembali ke kampus dengan cepat. Razak menjelaskan bahwa lokasi tersebut sangat ideal untuk para mahasiswa Muslim yang kebanyakan belajar di Kyungpuk. Mungkin ideal untuk para mahasiswa, tapi belum tentu ideal untuk warga sekitar.
Ini mungkin yang mereka tidak pertimbangkan. Atau bahkan mungkin pihak berwenang yang memberikan izin tidak mempertimbangkan bahwa kawasan ini adalah pemukiman padat penduduk. Kata Razak selanjutnya, sebenarnya, kami terkejut ketika tetangga protes pada awalnya, karena mereka tahu bahwa tempat ini telah digunakan sebagai tempat ibadah selama beberapa tahun oleh senior kami setelah mereka membeli rumah. Menurut Razak, rumah tersebut sebelumnya dibeli oleh mahasiswa yang belajar di universitas tersebut pada tahun 2014. Dan seiring bertambahnya jumlah siswa Muslim, mereka memutuskan untuk membangun masjid yang layak. Mungkin warga tidak protes pada awalnya, karena yang mereka tahu itu hanyalah rumah biasa. Persoalan pasti akan berbeda ketika rumah biasa tersebut dijadikan sebuah masjid. Masjid berarti fasilitas umum, yang namanya fasilitas umum berarti semua orang boleh menggunakannya. Kalau semua orang boleh menggunakannya berarti akan ada lalu lintas orang keluar masuk dari fasilitas umum tersebut. Bagaimana kalau fasilitas umum tersebut berada di tengah-tengah pemukiman padat penduduk? Apakah itu tidak mengganggu warga sekitar? Maukah fasilitas umum tersebut gereja, katedral atau kuil sekalipun? Itu pasti akan mengganggu. Jalan satu-satunya mahasiswa Muslim ini harus mencari lokasi lain, atau mendesak pihak kampus menyediakan fasilitas musola. Tapi di sisi lain, mahasiswa Muslim berpendapat bahwa pembangunan adalah proses yang sah yang telah disetujui dan kebebasan beragama mereka harus dijamin. Karena kedua pihak tetap bersikuku, masalah ini sampai dibawa ke pengadilan dan belum ada penyelesaian sampai berita ini kami kutip dari The Korea Times.